Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini lagi-lagi kita akan bersama-sama melihat suatu diskusi atau debat antara para teman-teman para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Dan di diskusi kali ini kita akan melihat bagaimana lagi-lagi Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya mereka melontarkan tuduhan-tuduhan liar mengenai iman kekristenan yang dimana mereka mengutip-ngutip ayat Alkitab dan mereka tafsirkan dengan sesuka hati mereka sendiri, dan mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen. Dan pada akhirnya hal ini menimbulkan suatu reaksi atau respon dari seorang apologet Kristen dan juga ke kiamat untuk mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar dari seorang Ustadz Suma dan bersama kawan-kawannya. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Dibatalkan izinnya karena salah mengatakan kamu. Baca ayat 2 itu menjelaskan ayat 1. Baca coba. Saya hanya mengatakan literasinya kamu salah paham. Legalitas seseorang dipandang dari pendidikannya. Kamu pernah nggak belajar dari teologi? Allahu Akbar, Masya Allah. Pada mulanya firman bersama-sama Tuhan. Dari dia segala sesuatu dijadikan. Pertanyaannya, pada saat dari dia segala sesuatu dijadikan, enggak begini Bang Juma, minta maaf saya potong dulu. Ini Bang Bejo ini, kalau kamu memang benar-benar orang yang bisa diajak diskusi, kamu nggak boleh merendahkan orang, kemampuan orang. Sementara kamu bukan Kristen. Saya bukan hanya Kristen, tetapi saya punya sertifikat pendidikan terkait dengan apa yang kita bahas saat ini. Kau punya nggak? Terus kau pernah nggak memang untuk menjawab, membawakan Alkitab ini untuk melakukan pengajaran kepada orang? Saya pernah, 2 tahun saya sudah melakukan. Terus atas dasar apa kau merasa lebih paham coba? Jadi jangan begitu. Kau nggak boleh mengukur-ngukur orang sementara kau nggak punya legalitas apapun. Ayo tunjukkan legalitasmu. Sehingga kau bisa mengatakan kau boleh untuk mengkoreksi Alkitab. Coba. Oke, sudah diskusi. Sudah bisa? Sudah nggak apa-apa Bang Bejo. Nggak apa-apa Bang Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunda Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar selesai dulu Bang. Silakan Bang Bejo, silakan. Oh iya, lanjut Bang Bejo. Iya, oke. Maaf Bang Juma ya. Saya jelaskan gini ya. Coba Anda baca Yohanes 1 ayat 1 itu. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kamu paham maksud ayat 1 ini? Ini menceritakan tentang pada mulanya adalah firman. Ini tentang firman. Di bukumu, di aslinya bahasanya Yunani itu logos. Kehendak, bukan firman tulisan di situ, ya. Idea, kehendak. Idea kehendak ini bersama-sama dengan Allah. Jadi dikatakannya pada mulanya ini adalah firman, tentang firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ketika dia bersama-sama dengan Allah, kehendaknya itu adalah Allah. Kehendaknya Allah. Dan di pada ayat keduanya, ya, dikatakan kembali, ditegaskannya kembali, ya. Mana dia? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ini menegaskan tentang firman ini. Mulanya dia bersama-sama dengan Allah. Di tiganya berkata bahwasannya segala sesuatu itu dijadikan oleh dia. Dia siapa ini? Firman tadi. Tanpa dia tidak ada yang terjadi. Karena memang dengan kehendak Tuhan, kehendak Allah, semua segala sesuatu terjadi. Ketiga ini berkaitan. Jangan kau lepas atau lompat ke 14. Itu yang berikutnya itu tentang penciptaan. Hasil dari firman. Bukan firman itu lagi. Kamu bisa menjelaskan ini secara literasi. Kalau kamu tadi bilang kamu teologi STT, tampilkan ijazahmu itu menghasilkan sesuatu ilmu yang bisa menjelaskan ini. Silakan Laskar Kristus. Iya, saya nggak mengatakan saya dari STT, bukan mengatakan STT. Tetapi ketika saya sudah pernah sekolah terkait dengan pendalaman Alkitab, saya bisa buktikan itu terkait dengan sertifikatnya. Terus ketika kamu tadi menghasta saya, merendahkan saya, mengatakan saya nggak paham tentang ini, saya sekarang minta sama kamu, tunjukkan legalitas kamu sehingga kamu punya kuasa, kamu bisa dipandang lebih benar, lebih paham terkait dengan apa yang ada di dalam Alkitab ini. Coba ada Bang Zuma. Assalamualaikum Guru Zuma.
Jadi kalau kita diskusi, tapi kalau kamu merasa kita lebih pintar, Siap, Gurunda. mari kita diskusi. Gak usah kamu merasa lebih paham merendahkan orang lain. Sementara kau siapa dalam dalam kekristenan? Coba kau siapa dalam kekristenan? Bisa-bisanya kau menghasta kami coba. Bebel terjemahan LAI-mu dijual bebas dan saya membacanya sekian lama, saya teliti, saya kaji, ternyata secara sastra pemahaman dari Kau kalian bukan mengkaji, dari bukan STT salah. meneliti, kau mencari kekurangan. Karena kau nggak beriman. Kalau memang benar ada kekurangan ya, kalian yang dari sarjana itu tampilkan sarjana kalian yang paham itu dengan menjelaskan ini. Apakah saya salah? Silakan dibantah, jelaskan. Ya, Secara oke. sastra, litasi, lanjutkan. Siap. Silakan Gurunda Cuma. Orang ini terjebak di dalam filsafat Helenisme, jadi susah. Orang yang sudah terjebak dengan konsep filosofi atau filsafat itu susah, apalagi filosofi filsafat yang saya maksud ini adalah filsafat Helenisme. Itu susah membedakan antara sumber suara dan suara, sumber firman dan firman, sumber perkataan dan perkataan. Ibarat kata orang itu tidak bisa membedakan antara keran air dan air yang keluar dari keran. Ini yang disifati oleh Kristen. Karena itu konsep, itu dogma, maka mau tidak mau harus diperjuangkan. Konsep itu harus mati-matian. Karena kapan itu tidak dipertahankan, maka gugurlah kekristenan ini. Sumber dan apa yang berasal dari sumber itu tidak sama. Ketika yang maha berkata, maka perkataan yang bersumber dari yang maha berkata ini itu pribadi baru. Contoh misalnya, kita ambil perspektif ringan aja dulu. Manusia memiliki sifat. Sifat yang ada pada diri Allah itu disebut kalamullah. Apa yang keluar dari kalamullah ini disebut kalimatullah. Sifat yang melekat pada diri manusia itu adalah kemampuan berkata-kata. Hasil dari kemampuan berkata-kata itu adalah perkataan. Maka kemampuan berkata dan perkataan itu adalah satu hal yang berbeda. Contoh, manusia berkata dengan kemampuan yang melekat pada dirinya. Kucing. Siapa yang menyatakan kucing? Manusia yang mampu berbicara. Apa yang keluar dari kemampuannya itu? Sebuah perkataan. Apa perkataan itu? Kucing. Terdiri dari suara dan huruf-huruf. Nah, itu berbicara mengenai satu objek, yaitu binatang berkaki empat, ya, berperut gendut, maka dia disebut sebagai kucing. Maka ketika manusia yang berkata kucing ini mengeluarkan satu hal baru dari dirinya, maka kucing dan yang menyebutkan kucing itu adalah pribadi yang berbeda. Nah, orang yang terjebak dalam filsafat Helenisme akan mengatakan bahwa kucing dan yang berkata kucing itu bersama-sama dan itu adalah satu. Ini konyol. Sederhana sebenarnya, sederhana sekali. Tapi ya sekali lagi orang Kristen ini dilahirkan dari filsafat. Contohnya, contoh. Untuk menyadarkan teman-teman Kristen, ketika mencoba untuk mengambil filsafat Helene Plato atau filsafat yang saya katakan tadi, Yohanes 1 nomor 3, dari dialah segala sesuatunya itu ada, misalnya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa di sini? Yesus? Bukan. Anak Maria? Bukan. Lalu siapa? Segala sesuatu yang dimaksud itu berasal dari sang sumber. Nah, pertanyaannya, ketika dikatakan konsep ini segala sesuatu, tubuh Yesus itu sesuatu, kakinya sesuatu, jari-jarinya sesuatu, mulutnya sesuatu, kepalanya sesuatu. Maka pertanyaannya, siapa yang menjadikan jari jemari lentik bayi Yesus? Nah, ini udah selesai kita di situ. Selesai kita. Pertanyaan ini pertanyaan keramat. Tidak bisa kemudian saudara Kristen mendudukkan kalimatullah dengan kalam Allah dan kalimat Allah. Mereka tidak bisa bedakan. Kenapa? Karena mereka mencocokkan kemudian filsafat Helenisme ini dalam konsep bertuhan. Itu celakanya itu di situ. Ya, kecuali saudara-saudara sarjana-sarjana teologi ini mampu menjawab ketika dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, maka yang menjadikan tangannya Yesus adalah Yesus sendiri ya. Saya angkat tangan, menyerah saya kalau begitu. Demikian, silakan diambil alih Bang Bejo. Sepertinya dia udah paham itu, Bang Juma udah jelas itu. Kalau dia mampu, silakan dia jelaskan, tinggal itu aja. Lanjut Bang Juma. Masya Allah. Ya silakan Bang, siapa yang menjadikan jari jemari lentik bayi Yesus? Jadi begini ya Bang Juma. Ya. Kalau kamu menggiring saya dengan bertanya siapa yang menciptakan jemari lentik Yesus, saya bingung dengan dengan gaya pertanyaanmu itu. Ya kan sudah dikatakan firman menjadi manusia, dia utuh menjadi manusia, jadi nggak usah ditanya-tanya lah siapa yang menciptakan. Nggak apa-apa rupanya dengan mengatakan kita nggak bisa hanya kalian kalau mau menolak satu Yohanes itu pun juga kita masih punya banyak ayat-ayat lain yang menguatkan daripada perkataan satu Yohanes di Yohanes 1 tadi itu. Di Kolose 2 ayat 9 tadi sudah baca, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kalau Anda hanya
membatasi Yesus sebagai seorang nabi, tidak ada satupun nabi di dalam dirinya itu ada kepenuhan kalahan. Kemudian tadi saya juga sudah baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Itu dengar itu ya, Zuma. Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya. Ini di dalam nama anaknya, anak Bapa Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dalam hidup yang kekal. Dia itu Yesus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ayat inilah sebagai ayat pendukung daripada Yohanes. Jadi ada nggak ayat lain? Banyak ayat-ayat yang lain, banyak ayat-ayat yang lain. Belum lagi kita membacakan bagaimana Yesus mengatakan ketika dia naik ke surga, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kemudian pada Wahyu juga Yesus mengatakan pada hari penghakiman nanti dia akan membangkitkan orang-orang yang percaya dan memberikan tempat kerajaan surga pada orang-orang yang percaya kepadanya. Banyak ayat-ayat yang lain, banyak ayat-ayat yang lain. Jadi nggak usah lah kita banyak fokus pada Yohanes 1 ini. Tadi masih banyak ayat pendukung-pendukung yang lain. Demikian. Sekarang saya mau tanya dulu kepada saudara. Perkataan saudara itu apakah saudara? Bagaimana? Perkataan saudara, apakah itu adalah saudara? Perkataan Laskar Kristus, apakah itu Laskar Kristus atau pribadi baru yang berasal dari Anda? Ya perkataan saya perwakilan dari diri saya. Ya saya tahu alam semesta ini ada perwakilan Tuhan itu sendiri. Banyak. Nah sekarang yang jadi permasalahan, kan banyak, ada suara, permasalahannya ada ini telinga, kita ingin memecahkan konsep Hellenisme, filsafat yang Anda punya. Pertanyaan sederhananya, perkataan saudara, apakah saudara? Ya itu salah satunya mewakili diri saya adalah suara saya. Wajah saya pun mewakili diri saya karena nggak akan ada yang sama persis dengan wajah saya. Seperti itu mewakili diri saya. Bedakan antara keadaan Yesus dengan wajah Anda. Yesus itu berasal dari firman kan, bukan dari wajah. Bang. Kalau abang mau ada salah satu bagian diri saya mewakili diri saya, Laskar Kristus, bisa dari suara saya seperti yang abang tanyakan, bisa dari wajah saya pun juga bisa mewakili diri saya. Itulah Laskar Yesus Kristus. itu siapa? Dari wajah Tuhan atau dari firman Tuhan? Yesus ini? Dari firman Allah, berarti dari perkataan, jangan bawa wajah. Makanya saya bilang, Bang, dalam iman Kristen, firman itu bukan hanya berupa perkataan. Jadi perkataan, kehendak, kecerdasan Allah, kekuasaan Allah, itulah firman untuk menjadikan segala sesuatu yang diinginkannya. Oke, lalu Tuhan berdasarkan kitabnya orang Yahudi, ketika ingin mengadakan sesuatu di luar dirinya, dia dengan cara apa? Maksudnya kitabnya orang Yahudi, perjanjian lama. Ketika Tuhan mereka ingin mengadakan sesuatu di luar dirinya, Tuhan melakukan apa? Dia berfirman. Berfirman. Berarti polanya adalah perkataan, bukan? Bang, abang membatasi berfirman itu adalah berkata, tetapi berfirman dalam kekristenan bukan hanya dibatasi dalam berkata. Lalu dengan cara apa? Oke, saya mau bertanya begini, Bang, sama Bang. Abang mau bertanya. Kalau abang hanya membatasi bahwa Allah itu berkata dengan berfirman, saya mau tanya. Tunjukkan pada saya datanya bahwa Allah punya mulut dalam keyakinan abang. Allah punya mulut nggak? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah hendak mengadakan sesuatu, maka Allah cukup berfirman jadi maka jadilah. Oke, berfirman itu apa menurut abang? Berfirman. Kalau abang berkata, berarti itu kan harus ada mulut kan? Setiap orang dia berkata harus ada mulutnya. Itu Anda mensifati Tuhan dengan sifat manusia. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Jangan Anda menggambarkan ketika abang Tuhan yang membatasi, bukan saya. Justru kami orang Kristen bukan membatasi firman itu, bukan membatasi Tuhan itu sama dengan manusia. Kan abang yang membatasi berfirman itu adalah berkata, berarti dia harus punya mulut. Dari mana dia berkata? Yang mengatakan harus punya mulut, saya atau Anda? Kan ada mengatakan berfirman, dia kan berarti berkata. Berkata dari mana sih? Yang mensifati sifat harus mulut, itu saya atau Anda? Berarti Allah berfirman. Kalau abang nggak mengakui bahwa Allah punya mulut, berarti berfirman bukan berarti harus berkata. Berarti Anda mensifati Tuhan seperti Tuhan Anda itu manusia. Tidak. Abang yang membatasi kenapa Anda bawa mulut? Coba Anda baca Yesaya 55 nomor 11. Bawa mulut nggak di situ? Abang mengatakan berfirman itu kan berkata. Kalau memang Allah itu berfirman itu adalah berkata, berarti Allah berarti punya mulut. Bagaimana sih logikanya? Yang mengatakan punya mulut siapa? Kalau abang mengatakan bahwa berfirman itu adalah berkata, berarti Anda hanya membatasi dalam perkataan itu berarti harus ada punya mulut. Seperti yang mengatakan harus punya mulut siapa? Terus kalau berkata bagaimana coba? Abang dulu kalau berkata bagaimana? Anda celakanya mensifati Tuhan dengan makhluk. Dari mana perkataan keluar kalau bukan dari mulut? Itu dulu. Dari mana perkataan keluar? Itu kalau makhluk kan? Ya kan? Anda yang tidak membatasi. Justru kita yang tidak membatasi. Sekarang dengarkan. Ada nggak di antara firman itu pun kami nggak batasi. Ada tidak di antara manusia yang menyampaikan pesan tanpa dengan mulut? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak?
Nggak selamanya pesan itu disampaikan dengan mulut kan. Jadi jangan Anda mensifati Tuhan itu dengan makhluk. Mentang-mentang Tuhan Anda makhluk, jangan Anda sifati Tuhan yang betul itu seperti manusia. Jangan. Nah sekarang kalau Anda mengatakan firman Tuhan adalah Tuhan, itu bahaya. Karena firman itu adalah sesuatu yang keluar dari Tuhan. Sesuatu yang keluar dari Tuhan bukan Tuhan. Paham itu? Karena Tuhan itu bukan pribadi baru dari dirinya. Nah, makanya saya katakan tadi, saudara terjebak oleh Abang yang terjebak. Abang yang membatasi firman itu dengan perkataan. Semua yang berkata berarti dia punya mulut. Kami enggak membatasi firman itu dengan hanya berupa perkataan daripada yang Allah. yang mengatakan tadi Tuhan harus punya mulut itu kan dia kan teman-teman, bukan saya ya. Terus dari mana Allah berkata kalau nggak punya mulut coba? Kok maksa kali harus punya mulut? Kok maksa? Dari mana Allah berkata? Oke, kalau begitu Allah berkata keluar dari mana dia? Coba. Sudah ketahuan kan dia mensifati Tuhan itu dengan manusia. Harus berkata dengan harus berkata dengan ini, harus berkata dengan mulut katanya. Dia kamu mensifati Tuhan itu. Kamu mensifati Tuhan itu seperti sifat manusia seperti Yesus. Sedangkan orang yang punya isyarat, punya sandi-sandi ketika ingin menyampaikan pesan juga tidak menggunakan mulut bisa. Bang. Manusia aja bisa menyampaikan pesan itu tanpa mulut juga bisa. Dengan tangan orang menulis bisa menyampaikan pesan. Jangan melebar. Abang bilang firman itu perkataan. Bisakah melalui surat abang berkata? Itu kalau dibaca berkata berarti ada. Berarti ada panca orang indera. menulis surat katanya nggak ada perkataan perkataannya di situ katanya. Mulai rusak. Jadi makanya di dalam jangan sampai Anda jadi lelucon buat saya buat sini ya. Anda berkeras pada kedunguan, Anda berkuat pada ketululan. Dengarkan saya. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan berdasarkan kitabnya Yahudi itu berasal dari perkataan. Mazmur 339, Yesaya 55 nomor 11. Makanya sebelum ngotot itu belajar dulu. Sebelum ngotot itu belajar. Jangan karena sudah kejebak dalam filsafat Helenisme bagaimana Tuhan disifatkan menjadi manusia, sehingga Anda kemudian menganggap Tuhan semua nabi itu sama seperti Tuhan Anda. Yesus itu Tuhannya tak nampak. Tuhan yang disembah Yesus itu tidak serupa dengan makhluk. Berbeda dengan orang Kristen. Agama Helenisme itu memang dewanya harus jadi manusia. Sedangkan Kristen ini bukan ajaran para nabi. Kristen ini bukan ajaran Yesus. Kristen ini ajaran orang-orang Romawi. Maka konsep ibadahnya, keilahiannya, ketuhanannya harus merujuk kepada konsep kedewaan. Harus Anda itu pintar, pandai menelaah kemudian pakaian Anda, baru ikut tarung. Anda harus menyadari itu. Karena Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah manusia. Bedakan antara firman dan manusia. Makanya di dalam original teksnya itu tidak berkata manusia di situ, berkata daging. Kenapa? Karena daging ini berasal dari instruksi. Daging ini berasal dari perintah. Sama seperti matahari. Matahari ini bukan terlontar dari Tuhan. Matahari ini terlontar dari firman atau kalam yang melekat pada diri Tuhan. Jadilah terang. Posisi Yesus di dalam perintah Tuhan, jadilah terang, itu adalah hamillah Maria. Nah, hamillah Maria dan jadilah terang, kedudukannya sama-sama firman. Matahari dan juga Yesus itu kedudukannya selevel, sama-sama ciptaan Tuhan. Gitu cara belajarnya. Ayo, masih bingung? Sudah bisa gantian bicara? Iya, silakan. Iya. Nah, jadi terserah. Abang mau memaknai firman itu hanya berupa perkataan, itu iman Anda. Tetapi tadi dia yang memaknainya. Loh, abang tadi membatasi kok malah perkataan harus pakai mulut katamu. Berarti kau yang membatasi perkataan itu. Firman Tuhan itu kau batasi dengan mulut. Tadi Anda yang berkata bahwa firman itu adalah perkataan Allah. Saya mengatakan bahwa firman itu adalah kecerdasan, kemahakuasaan. Kalamullah dengan kalimatullah itu berbeda. Itulah kalau orang tidak bisa menggunakan akal, hanya menggunakan dogma. Kalimatullah itu berbeda. Allah dan perkataan Allah, instruksi Allah itu berbeda. Ya terserah, itu menurut Anda. Nah sekarang menurut Anda Tuhan dan Yesus itu berbeda atau tidak? Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa Anda memberikan pilihan seperti itu? Kalau begitu kenapa Yesus mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri? Anda memberikan jawaban dari pertanyaan Anda sendiri. Anda pertanyaan Anda kenapa Yesus? Ulangi coba ulangi. Kenapa Yesus mengatakan aku menjadi manusia bukan dari kehendakku sendiri? Berarti, dengar ya, itu memang ada ayatnya ya. Aku datang menjadi manusia. Berarti sebelum dia manusia apa? Coba. Itu pernyataan Yesus ya, ada ayatnya. Tunggu. Bukan begitu. Itu ada ayatnya. Aku datang menjadi manusia. Berarti sebelum dia manusia, dia siapa?
Makanya dia pernah berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Sama seperti perkataanmu tadi, Bang. Ada ayatnya. Aku datang menjadi manusia karena sebelum dia menjadi manusia, dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah itu sendiri. Tipu daya iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat itu adalah orang-orang Anda sudah membenarkan sendiri dengan ayat yang pernah Anda baca, kan? Ya. Tipu daya iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah orang-orang kafir seperti dia ini. Yes, Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Dengar, Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itulah yang maha berkehendak. Tapi Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri berkata, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Abang artikan dulu. Aku datang menjadi manusia. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Ayo. Kamu tidak ngerti perkataan Paulus Yesus itu? Kehendaknya Bapa. Jadi sebelum dia manusia, dia adalah firman itu. Bapa dan Yesus sama atau tidak? Bapa dan Yesus itu adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Saya tidak tanya satu. Saya tidak tanya satu. Sama atau tidak? Loh, kalau sudah dikatakan satu ya berarti sama. Hanya saja Yesus adalah dia nggak bisa membedakan antara sama dan satu. Sama dan satu itu beda. Nah, cobalah teman-teman ya. Jadi Bapak, iblis itu tipu dayanya itu sangat lemah sekali. Tipu daya iblis itu hanya setebal kulit bawang. Yang membuatnya kuat itu orang-orang kafir laknat yang kayak begini nih. Dia katakan sama dan satu itu adalah sesuatu yang sama katanya. Aku dan Bapa adalah satu, dan aku dan Bapa adalah sama, itu berbeda. Coba lihat, tipu daya iblis itu sangat lemah, tipis sekali. Yang membuatnya kuat itu adalah orang-orang kafir laknat kayak begini. Yesus berkata, Yohanes 8, sabar. Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus ini adalah ciptaan. Kalau Yesus itu adalah pencipta, aku datang atas kehendakku sendiri. Makanya tadi saya katakan, kalau Anda mengambil Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yang menjadikan jari jemari bayi imut ini siapa? Apa jawaban Anda? Anda sudah menjawab. Anda sudah membacakan ayat, aku datang menjadi manusia. Dan itu adalah perkataan Yesus kepada aku orang datang Farisi. menjadi manusia aku bukan ada sebelum Abraham ada. Aku datang menjadi manusia. Aku datang menjadi manusia. Adalah Allah itu sendiri. Aku datang menjadi manusia atas kehendakku atau kehendak Tuhanku. Mana yang betul? Ya kehendak Bapa. Kehendak Tuhanku atau kehendakku? Kehendak Bapa. Kehendak Tuhanku atau kehendakku? Tuhanku, Allahku itu sama. Mampus. Karena Allah dan Tuhan di situ itu ada berapa kehendak? Bagaimana? Di situ ada berapa kehendak? Kehendak Bapa itu satu dengan kehendak daripada Yesus itu sendiri firman-Nya. Lihatlah teman-teman, ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Orang-orang kayak begini kata Allah, mereka hendak menipu Allah dan menipu kita orang Islam. Padahal dia hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Sebab di dalam hatinya ada penyakit. Masakan Anda mengatakan antara Yesus dan Bapa itu satu kehendak? Jelas-jelas Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Kata Anda, atas kehendak Tuhannya. Ada berapa kehendak di situ kalau gitu? Cuman satu kehendak. Ini kan kamfret. Itu namanya kamfret, Bung. Itu namanya kamfret. Kalau bahasa Jepangnya itu tulul. Itu namanya tulul. Makanya dikatakan kemudian di Al-Quran itu bahwasanya ulaika hum syarrul bariyah, orang-orang kafir Kristen laknatullah ini lebih hina dari hewan. Dia adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Dikasih akal, tapi selalu akalnya itu dimatikan demi untuk mengikuti syahwat iblis. Tipu daya setan itu lemah. Tak ada apa-apanya tipu daya setan itu. Tak ada. Yang saudara kafir laknat yang kayak begini, keras suaranya, tapi isinya kosong. Kosong. Lebih bermakna suara kentutnya orang yang habis makan telur. Dia berfaedah, suaranya itu punya lirik. Tapi yang ini, tapi membuat orang yang mendengarnya itu mumet. Kenapa? Karena dia berbicara, otak dan mulutnya itu cuma berapa sentinya. Tapi otak dengan mulut tak connect. Lebih connect mulutnya ke isi perutnya. Itu bahayanya orang-orang yang menggunakan kemudian bisikan-bisikan syahwat dalam berbicara. Yesus sendiri mengatakan, aku datang ke atas muka bumi ini menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ada berapa kehendak? Satu. Tompel. Ya udahlah. Orang kayak gini-gini nih ngotot tapi tak berilmu ini mau diapain? Dibuat jadi aksesoris HP juga nggak bagus, dibuat jadi gantungan kunci juga tak bagus. Mau dibuat apa kayak orang-orang kayak gini?
Ganjal Dibikin pintu, lelucon ya. juga, kasihan. Bisa Ganjal gantian pintu, enggak? ya, Bang, ganjal pintu. Ini diskusi atau Ganjal pintu gereja aja kalau gitu. sudah bisa bicara enggak? Itu Ya, silakan Anda membuli diri Anda sendiri. Anda cuma membuli diri Anda, Anda hanya Mau menipu nggak diri mau Anda. ngasih Silakan. bicara? Silakan Anda menipu diri Anda mulai dari sekarang. Tetet. Dari tadi sudah dibuka data kan, kau saja yang ngerocos-ngerocos nggak jelas. Oke, sekarang kita kembali konteks pertanyaan tadi belum dijawab teman-teman. Jangan kemana-mana. Di antara Yesus dan yang mengutus Yesus itu ada berapa kehendak? Anda mau waras atau akan selamanya hidup? Kutanya dulu saudaraku. Kutanya dulu saudaraku. Laskar kesiangan yang keburu Tuhannya mati baru muncul. Kutanya dulu samamu. Kamu mau tetap kayak gini atau kamu mau sembuh? Jangan di mute ya, jangan di mute. Kalau Saya kalian tanya saudaraku, laskar kesiangan yang keburu Tuhannya dibunuh baru muncul. Kutanya samamu. Kamu mau tetap dalam keadaan seperti ini atau kamu mau sembuh? Justru dalam keadaan seperti ini aku sembuh kalau mengikutimu. Oke, kalau kamu mau sembuh, kalau kamu mau aku sembuh, mengikutimu, aku jadi terkutuk. Kenapa? Siapa bilang? Justru kalau kau jadi sekarang ini kau terkutuk. Hidupku diberkati karena aku Kristen. Bagaimana caranya? Siapa yang memberkati engkau? Siapa yang memberkati engkau? Siapa yang memberkati engkau? Maka aku terkutuk. Siapa yang memberkati engkau? Kenapa? Siapa yang memberkati engkau? Siapa? Yesus yang memberkati aku. Mari kita baca. Kalau kau diberkati. Di dalam kitabmu sendiri Paulus sudah meyakinkan. Aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Lalu roh apa yang ada di dalam dirimu? Kalau bukan Roh Elohim yang mengantarkan kamu mengatakan Yesus mati digantung di tiang salib. Ayo jawab saya. Kau juga menafsirkannya kau aneh-aneh kau tuh cuma. Ini coba dalilnya kita mau. Dalilnya kita mau. Aku meyakinkan kamu tidak ada seorang pun yang berkata-kata. Tidak ada seorang pun yang bisa berkata. Saudaraku yang terkasih, kita bersama-sama telah melihat dan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Tsuma dan kawan-kawannya. Dan kita melihat bagaimana lagi-lagi teman-teman para apologet Kristen mereka mematahkan, membantah setiap tuduhan-tuduhan liar dari teman-teman Ustadz Tsuma bersama dengan Ustadz Tsuma sendiri mengenai iman kekristenan, yang dimana mereka kerap kali selalu saja kalau di dalam suatu room atau debat mereka selalu membahas tentang iman Kristen, membahas tentang Alkitab, membahas tentang siapa Yesus Kristus. Perdebatan ini tidak pernah ada akhirnya dan ujungnya. Karena apa? Karena teman-teman dari Polemikus ini, mereka entah mengapa kerap kali selalu saja membahas tentang iman Kristen. Dan ketika setiap argumentasi bahkan data yang mereka bawakan itu bisa dibantah dan dipatahkan dengan bukti dan data yang bisa dibuktikan kebenarannya, malahan mereka menimbulkan suatu respon atau reaksi yang seharusnya itu tidak ada di dalam ruang diskusi atau debat, di mana mereka kerap kali membesar-besarkan suara, mereka kerap kali menyerang pribadi, bahkan menghujat terhadap iman Kristen itu sendiri. Dan hal ini merupakan sesuatu hal yang sudah biasa bagi mereka. Akan tetapi ketika para teman-teman dari apologet Kristen membahas tentang kitab mereka, tentang iman mereka, malah mereka akan menjadi seperti seorang yang merasa terhakimi, menjadi seperti merasa orang sedang diserang, padahal mereka tidak sadar dan tidak menyadari, atau memang mereka sudah menyadari bahwa mereka lah yang selama ini menyerang bahkan musik-musik iman kekristenan itu sendiri dengan melontarkan tuduhan-tuduhan liar yang tidak sesuai dengan fakta dan juga sesuai dengan iman kekristenan, di mana mereka seakan-akan menganggap diri mereka sebagai seorang yang lebih paham dan mengerti tentang kekristenan, tentang isi Alkitab dan siapa Yesus Kristus sendiri. Karena kalau kita melihat ketika mereka mempelitir ayat-ayat Alkitab yang mereka tafsirkan dengan liar dan mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan, mereka selalu saja kayak seperti memang tujuannya hanya untuk menyerang dan mencari kesalahan di dalamnya, bukan untuk mencari kebenaran. Hal inilah yang sangat disayangkan ketika kita melihat suatu diskusi atau debat ketika ada Ustadz Tsuma dan juga rekan-rekan seperti itu. Dan ketika iman mereka dibahas akan ada timbul reaksi-reaksi yang seharusnya tidak ada di dalam suatu ranah diskusi atau debat. Kalau saya melihat di akhir video tadi, di mana Ustadz Tsuma mengeluarkan suatu pernyataan bahwa kiamat ini dia sangat tidak suka dengan kiamat karena selalu kedapatan mempelintir hadis seperti itu, padahal tanpa dia sadari selama kalau kita melihat setiap video-video
diskusi atau debat yang di dalamnya ada Ustadz Suma dan kawan-kawan, dia selalu saja mempelintir-pelintir ayat Alkitab yang dimana dia comot, dia tafsirkan dengan sesuka hatinya sendiri, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen. Sebenarnya di sini yang lebih banyak membahas tentang Alkitab, tentang kekristenan ini siapa sebenarnya. Emang ada apa dengan kekristenan? Ada apa dengan Yesus Kristus? Emang kenapa kalau Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia seperti itu? Karena kalau kita melihat di zaman sekarang begitu banyak manusia yang ingin menjadi sama seperti dengan Tuhan. Tapi hanya ada satu Tuhan yang mau menjadi manusia, mencari kita yang terhilang, bahkan menyelamatkan, menebus kita dari kuasa dosa. Sehingga ketika kita sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, maka saat itu juga kita boleh memperoleh hidup dan kekal, hidup bersama-sama dengan Bapa di surga kelak nanti. Ya, seharusnya hal ini yang harus dimengerti dan dipahami oleh seorang Ustadz Suma. Dan lagi-lagi saya menyarankan kalau Ustadz Suma mau mengerti dan memahami siapa Yesus Kristus dan siapa juga Paulus yang selalu saja diserang oleh Ustadz Suma, seharusnya dia membaca keseluruhan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu tanpa dia melompat-lompat, supaya dia mengerti dan memahami rentetan-rentetan bagaimana karya Allah yang dinyatakan bagi umat manusia melalui Yesus Kristus sendiri. Dan ya, kita berdoa supaya ketika Ustadz Suma bersama dengan teman-teman mereka membaca Alkitab, mereka mungkin mencari-cari tahu Alkitab atau bagaimana, supaya mereka boleh ditemukan dengan kebenaran itu sendiri, sehingga mereka boleh melihat bahwa keselamatan yang sejati hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Oke teman-teman, kita juga terus berdoa untuk teman-teman apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka terus dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, dan mereka boleh terus dengan semangat, dengan hikmat Tuhan, memberitakan kabar sukacita, kabar baik ke setiap orang yang belum mengenal, bahkan percayakan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.